Kali ini kita akan belajar tentang konsep-konsep dasar pada Node.js. Di dalam Node.js terdapat banyak model dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasanya disebut dengan Node.js API, atau kepanjangannya adalah Application Programming Language Interface, atau pustaka standar. Standar library pada modul kali ini kita hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, yaitu konsep-konsep dasar Node.js. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js agar kita dapat memahami cara kerja dan aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Di dalam proses eksekusi kode, Node.js menggunakan mekanisme event driver. Di dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi. Mekanisme event-driven pada umumnya digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek, DOM, atau dokumen objek model. Di lingkungan web browser, sebagai contoh suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handlers. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat aplikasi Node.js dieksekusi, Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mendengarkan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dan komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan contoh kode di layar ini. Pada contoh di layar, kita membuat objek dari kelas HTTP, server atau kelas server yang berada di dalam modul HTTP dengan cara memanggil fungsi HTTP create server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000 yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikut ini kita akan mempelajari kelas event emitter. Node.js fasilitasi mekanisme event-driven melalui kelas event meter yang berada di dalam modul event. Sebagian besar kelas di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event meter. Semua objek dari kelas event meter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fis.readStream akan memicu event open ketika satu file dibuka untuk dibaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan efek tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya, objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut ini. Baiklah, kita save.
lalu kita jalankan. Baik, di sini tidak ada tanda spasi. Coba sini kita kasih spasi dulu. Kita save, lalu kita jalankan lagi. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Metode on adalah metode yang diwariskan dari kelas event emitter yang merupakan alias dari fungsi headListener. Dengan demikian, penggunaan on di atas dapat diganti menggunakan kode berikut ini. Kita ganti onListener menjadi addListener. Di sini juga diganti. Kemudian kita save, lalu coba kita jalankan. Baik, maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk memicu terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameternya. Sebagai contoh, untuk memicu terjadinya event mulai, kita perlu menulis kode berikut ini. obj.emit dalam kurung mulai. Jika kita lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan menjadi kelas event emitter, maka kode di atas dapat ditulis sebagai berikut. Baiklah, sekarang coba kita save, kemudian coba kita jalankan. Baik, di sini saya salah ketik. Sekarang kita jalankan. Baik, maka hasilnya seperti ini. Berikut ini adalah blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input output dan non-blocking input output. Di dalam metode blocking I/O, proses eksekusi kode akan dilakukan secara urutan atau sinkronos. Sedangkan di dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronos. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang tertulis menggunakan metode blocking I/O berikut ini. Kemudian coba kita jalankan. Jadi pada metode blocking I/O seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, perintah kedua akan dieksekusi setelah selesai dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut ini yang menggunakan metode non-blocking I/O.
Kemudian coba kita jalankan node spasi non blocking io.js. Di sini ada salah penulisan lagi. Baik, jadi kali ini perintah program tidak dieksekusi berdasarkan urutan. Pada contoh di layar ini kita menunda eksekusi perintah kedua selama 2 detik menggunakan fungsi setTimeout. Sambil menunggu waktu tunda selesai, Node.js akan mencoba untuk menjalankan perintah lain yang dapat dieksekusi terlebih dahulu. Dengan demikian, fungsi setTimeout merupakan fungsi yang akan dipanggil menggunakan metode non-blocking IO. Sebagian besar pustaka yang berkaitan dengan Node.js disediakan dua versi, yaitu versi untuk blocking I/O, versi untuk metode non-blocking I/O. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking I/O pada umumnya ditandai dengan akhiran since, yang berarti sinkronos. Sebagai contoh, untuk membaca isi file, kita dapat menggunakan metode blocking I/O dengan memanggil fungsi fs.readFileSince. Perhatikan contoh berikut ini. Baik, coba kita save, lalu kita jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Dan apabila kita ingin menggunakan metode non-blocking I/O, maka kita dapat memanggil metode fs.readFileSince. Perhatikan contoh berikut ini. Baiklah, coba sekarang kita save, kemudian kita jalankan. Maka hasilnya juga sama seperti tadi. Berikut ini kita akan mempelajari tentang fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan contoh kode berikut ini. Pada kode di layar ini, fungsi onRequest dijadikan sebagai fungsi callback. Pada saat memanggil metode on dari objek server, sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Dengan demikian, kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut.